Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali berjumpa lagi dalam acara ibadah GPDI Papan Mas. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Mari adik-adik kita siapkan hati kita tutup mata kita mau fokus kepada Tuhan. Mari semuanya kita nyanyi, katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Om Dika berdoa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, yang begitu sempurna. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekiranya Engkau mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam dua belah tangan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita angkat tangannya adik-adik. Ya, mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Pakai gerakannya semua, walau Om Dika nggak melihat, tapi Tuhan Yesus melihat adik-adik di rumah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah-indah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Langsung saja kita angkat pujian selanjutnya, KASIH. KASIH, kasih 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 kasih. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Katakan KASIH. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Mari katakan firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh-sungguh katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Adik-adik, kita siapkan hati kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Lebih sungguh-sungguh firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Ikutin Om Dika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pujian yang telah kami naikkan telah sampai ke hadirat-Mu dan telah menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga mengurapi setiap telinga dan hati kami, agar firman yang ditaburkan tidak berlalu, tetapi tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Matius 28 ayat 1 sampai ke 15. Tapi mungkin kita bacanya sebagian saja, karena untuk mempersingkat waktu juga. Mungkin ntar adik-adik ngantuk kalau dibacain semua. Mari kita langsung buka Alkitabnya yuk, bersama-sama kita buka dalam Matius 28 ayat 1. Cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Melanjutkan cerita kemarin yang disampaikan Tante Elizabeth, yaitu tentang apa? Ya benar, tentang kematian Tuhan Yesus. Nah di sini ayat yang kedua ada pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke, mungkin Om Dika baca sampai ayat yang kelima. Langsung saja, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Demikianlah firman Tuhannya. Om Dika akan lanjutkan dengan pembacaan di slide ya, adik-adik dengarkan. Di sini ada PowerPoint-nya. Nih, Om Dika menceritakan dari ini, nanti adik-adik melihat saja dari videonya, oke? Nah, jadi yang pertama di sini, slide yang pertama, jadi pagi-pagi pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Mau ngapain mereka? Memberikan rempah-rempah di tubuh Yesus. Tetapi pada pagi itu terjadilah gempa yang sangat besar. Yaitu apa adik-adik? Seorang malaikat Tuhan turun ke atas batu itu
dan menggulingkan batu itu. Wajahnya seperti kilat, pakaiannya warna putih. Nah, di sini malaikat itu menggulingkan batu itu menutupi kubur Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Lalu di sini penjaga-penjaga itu menjadi ketakutan. Mereka seperti patung, seperti batu. Nah, habis itu kata penjaganya, apa? Batu itu terbuka, astaga gitu. Lalu prajurit-prajurit itu menjadi seperti seorang mati nih. Mereka ketakutan, lihat nih di slide selanjutnya. Lalu slide selanjutnya lagi, di sini para penjaga itu melaporkan ke imam-imam kepala, lapor Pak, orang yang dikubur itu sudah bangkit. Apa? Imam-imam kepala itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, di sini penjaga itu memberitahukan kepada imam kepala bahwa Yesus telah bangkit. Nah, tetapi imam-imam kepala itu mereka licik, mereka memikirkan sesuatu yang jahat dan menyuap penjaga-penjaga itu. Di sini imam kepala berkata, ingat, kalian tidak boleh menceritakan bahwa Yesus bangkit, tapi bilang bahwa saat kalian tidur, murid-murid Yesus mencurinya, kami akan memberimu upah. Nah, imam besar Kayafas ini meminta penjaga tidak menceritakan sesuatu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, lalu slide selanjutnya, lalu datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus bertemu dengan malaikat. Lalu Maria itu menjadi takut, tapi kata malaikat itu, janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring, bahwa Tuhan Yesus telah tiada, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, lalu di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain itu segera pergi kemana? Untuk memberitahukan murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, lalu mereka bertemu nih dengan murid-murid yang lain. Nah, di sini Maria berkata, Yesus hilang, seseorang telah mencurinya. Apa? Mereka tidak percaya. Mereka berlari cepat-cepat juga untuk menengok kubur Yesus. Nah, di sini lalu mereka cepat. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Maria Magdalena juga mengikutinya di belakang. Nah, setelah melihat kubur kosong, Petrus dan Yohanes kembali ke kota asal mereka kan. Lalu di sini Maria Magdalena menangis, dia merasa sedih. Setelah Petrus dan Yohanes pergi, Maria Magdalena melihat di kubur Yesus itu ada 2 malaikat berdiri di tempat Yesus. Aku sedih, Tuhanku dicuri orang dan aku tidak tahu diletakkan di mana sekarang. Lalu kata malaikat itu kepada Maria, mengapa engkau menangis, ibu? Gitu kan. Lalu di slide selanjutnya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Itu kata malaikat lagi kepada Maria. Tuhan, penjaga taman, jika Tuhan mengambilnya, katakan di mana kau letakkan dia. Di sini Maria Magdalena menyangka Maria ibu Yesus tidak menyangka bahwa malaikat itu adalah tukang kebun. Dia disangka tukang kebun padahal malaikat, adik-adik. Nah, di slide selanjutnya, lalu akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapa. Kata Maria ini Rabuni, yaitu artinya guru. Lalu akhirnya Maria menyampaikan kepada murid-muridnya yang lain bahwa Tuhan telah hidup, telah bangkit. Katanya, hai, aku telah melihat Tuhan, dia hidup. Nah, akhirnya selesai cerita firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Jadi ceritanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi seperti Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus yang suka dan gemar mencari Tuhan. Jangan kita menjadi seperti seorang imam kepala yang berperilaku licik. Kita nggak boleh licik kepada teman-teman kita tidak boleh licik. Kepada orang tua juga kita nggak boleh curang, adik-adik. Kita harus menjadi orang yang jujur, walaupun kita akan dapat imbalan jika kita berbuat jahat. Tapi kita jangan mau, karena imbalan dari berbuat jahat itu adalah maut, kematian. Tapi imbalan bagi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang suka mencari Tuhan adalah kerajaan sorga. Jadi kita semua tidak boleh berkata bohong kepada siapapun. Kita juga tidak boleh
mau disuap, karena disuap adalah perbuatan dosa. Jadi kita semua harus berlaku jujur. Sekian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Semoga tertanam di hati adik-adik. Terima kasih. Selanjutnya kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami Tuhan, agar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan murid-murid-Mu yang baik Tuhan, yang selalu mencari Engkau Tuhan, yang berkata jujur Tuhan, yang tidak mau berbohong dan tidak mau disuap Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, mulai dari kelas balita Tuhan, baik Esther, Dava, Marcel Tuhan. Kau memberkati Tuhan di masa pertumbuhannya Tuhan, di masa kecilnya Tuhan, Kau yang melihara kehidupannya Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan kelas Priscilla Tuhan, Aling, Aing Tuhan, Denis Tuhan, Ratu. Engkau yang berkati Tuhan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, di masa mereka yang masih bertumbuh Tuhan, baru masuk sekolah Tuhan, dan melewati Tuhan masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Kau memberikan mereka kekuatan, sukacita Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, boleh Tuhan dapat bersukacita Tuhan, karena mereka memiliki Engkau Tuhan Yesus. Juga Tuhan Kau memberkati Tuhan kelas Deborah Tuhan, Gavia, Dea Tuhan, James Tuhan, Stephen Tuhan, Davis Tuhan. Kau yang melihara Tuhan di masa pertumbuhan mereka Tuhan, yang akan menjadi tunas-tunas remaja Tuhan, yang akan masuk SMP Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan yang akan masuk masa kelas 6 Tuhan, berikan mereka hikmat, kepintaran Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi kepala Tuhan, agar dimanapun mereka berada Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan sekitarnya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan setiap kedua orang tua anak-anak kami Tuhan, pekerjaannya apapun Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang melindungi dimanapun orang tuanya berada Tuhan. Berkatilah juga kedua orang tuanya Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tarik, dekatkan mereka Tuhan kepada Engkau Tuhan, agar dapat bersama-sama mereka boleh berkumpul beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga tidak terlepas Tuhan, Kau memberkati Tuhan Valentino Tuhan, anak kami Tuhan, mungkin yang sekarang rumahnya jauh Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun Valentino berada Tuhan, kejar Valentino Tuhan agar dapat bersama-sama dengan kami Tuhan, lebih rajin lagi Tuhan dalam bersekolah minggu di tempat ini Tuhan. Jadikan Valentino anak yang rajin Tuhan, anak yang dengar-dengar kepada orang tuanya Tuhan. Kau berkati kedua orang tuanya Tuhan, Ibu Hidayat Tuhan dan suaminya Tuhan. Jika suaminya tidak bersama-sama dengan Ibu Hidayat Tuhan, Kau kejar Tuhan suaminya Tuhan, agar dapat bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus.
Juga kami berdoa Tuhan, agar masa pandemi ini Tuhan segera lewat Tuhan. Agar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh hadir di rumah-Mu Tuhan, untuk mengikuti acara kegiatan sekolah minggu Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Lalui Tuhan masa-masa ini Tuhan. Lalui Tuhan pandemi ini Tuhan, agar cepat berlalu Tuhan. Agar kami boleh beribadah Tuhan, karena kami rindu Tuhan semuanya Tuhan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam dua belah tangan-Mu, Allah yang heran, Allah yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.